Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Misak beserta seluruh jajarannya, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu, juga anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini tidak terasa bagi kita sudah memasuki malam yang ke-22 bulan Ramadan. Betul Pak? 22 ya. Alhamdulillah. Sepertinya sudah mulai ini babak penyisihan. Biasanya kalau sudah dalam pertandingan dari awal ini kan ada babak penyisihan. Nah, inilah yang akan mencari kemenangan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita sama-sama mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita perbanyak mengucapkan salawat. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau nanti di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Sesuai dengan ketentuan dari PMD Kota Dumai, ceramah kita pada malam hari ini adalah muliakan anak yatim. Begitu ya Pak ya. Jadi seluruh masjid dan musala tidak ada yang melenceng. Inilah judulnya. Disatukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata anak yatim ini adalah yatim bahasa Arab sebenarnya. Apa arti anak yatim? Kalau anak yatim artinya anak yang ditinggal meninggal. Kalau bahasa Arab meninggal itu tetap mati ya. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Sebelum dia balik. Kalau sudah balik tidak dikatakan lagi anak yatim karena dia sudah berakal dan sudah bisa berusaha ya. Kemudian ada lagi piatu. Ya. Kalau piatu seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Tinggal mati ya, meninggal kalau bahasa kitanya, tidak boleh sebut mati. Tapi kalau orang Arab, kalau mati itu memang meninggal artinya, ya mati di kalimatnya ya. Jadi kalau dua-duanya ya meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, jadilah anak itu yatim piatu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim dan piatu. Ya. Masih di dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal, jadilah dia yatim. Umur 6 tahun, ya, tatkala melihat pusara bapaknya
lalu meninggal pula lah ibunya. Jadi dia sekaligus menjadi yatim piatu ya dari kecil, coba bayangkan. Makanya Rasulullah sangat cinta kepada anak yatim ini. Sehingga tatkala beliau mau melaksanakan salat hari raya Idul Fitri, ada dengar ceritanya Pak? Sering itu disampaikan oleh para mubalik dan mubaligah. Di perjalanan beliau bertemu dengan anak kecil di bawah pohon kayu yang rindang, sedang menangis-nangis. Lalu Rasulullah tidak lanjut saja berjalan. Tidak sampai hati dia mendengarkan anak itu menangis-nangis. Apa yang ditangiskan oleh anak ini, kata Rasulullah. Lalu dia dekati anak tadi. Hai anak, kenapa engkau di sini sendiri? Apa yang kau tangiskan? Apa kata anak itu tadi, bapak ibu-ibu? Ya, kawan-kawanku ya bergembira ria pakai baju baru, sedangkan saya tak ada baju baru. Bapak saya sudah meninggal. Itulah kira-kira jawaban si anak itu tadi. Lalu Rasulullah bukannya terus Rasulullah ke masjid. Rasulullah membawa anak itu dengan mendukung ya, menggendong ke punggungnya, lalu dia bawa pulang. Ya, sampai di rumah, apa katanya sama istrinya Siti Aisyah? Ya, tolong dibelikan baju lebaran. Jadi orang-orang zaman Rasulullah itu juga pakai baju baru anak-anaknya. Itu zaman itu ya, sampai sekarang. Lalu dipakaikanlah oleh Rasulullah baju baru. Ya, namanya anak-anak, tentu dia senang kalau pakai baju baru. Sama juga dengan sekarang. Makanya lengang masjid kita itulah orang tua masing-masing mikirkan baju anaknya, ya, sepatu anaknya, begitulah cintanya kepada anak. Tapi bagaimana nasib anak itu tadi? Tidak ada punya bapak dan tidak ada punya ibu. Alangkah sedihnya kita di hari Lebaran. Nah, itulah Rasulullah lah yang mengatakan kepada anak itu, inilah ganti bapakmu, kata Rasulullah. Gitu cintanya Rasulullah kepada anak yatim. Sehingga dalam Al-Quran ya, apa kata Allah di dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ayat Al-Quran tidak asing lagi, yang selalu dibaca dalam salat karena dia tidak panjang ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus fawailul musallin. Terus nahum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Inilah macam-macam orang yang mendustakan agama, kata Allah. Dia Islam, tapi ajaran Islam didustakan. Inilah orangnya. Siapa dia? Apa kata Allah? Adakah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama sekali disebut adalah orang yang menghardik anak yatim. Apakah arti daripada hardik? Arti daripada menghardik itu banyak. Kalau kita menghardik itu kan marah ya, hardik. Jadi bukan menghardik saja, memarahkan saja, menyakiti saja, tapi orang yang tidak mau mengasihi anak yatim. Nah, itu maksudnya. Tidak mau memberi makan anak yatim yang sedang kelaparan. Ya. Nah, itu arti daripada harti tadi. Jadi kewajiban daripada anak yatim yang sudah tidak ada bapaknya ini lagi untuk bertanggung jawab adalah kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita ini yang bertanggung jawab, tapi terutama sekali
Ya, dikatakan oleh Rasulullah yang menanggung adalah saudara daripada bapaknya. Ya, adik bapaknya, kalau ada adiknya atau adiknya perempuan juga kalau punya duit, ya, kakaknya laki-laki, itu semua keluarga daripada bapaknya itu bertanggung jawab atas, ya, kemaslahatan, kebahagiaan daripada si anak yatim itu tadi. Kenapa? Karena bapaknya yang untuk mencarikan nafkah untuk dia sudah tidak ada lagi. Kalau perempuan kan dia dinafkahi oleh suaminya. Ya, kalau dia pandai cari duit. Kalau perempuan sekarang kan banyak yang pandai cari duit. Kadang istri yang cari duit, suami yang di rumah. Ada juga seperti itu ya. Pandai lagi perempuan sebagian ya. Tapi walaupun demikian tanggung jawab tetap di punggung laki-laki. Walaupun istrinya pandai mencari duit, menghasilkan duit, ya, tapi tidak dibebankan oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetap nafkah itu diwajibkan kepada kaum suami. Dengar Pak? Memang, ya. Tapi ini ada tapinya. Nah, suaminya sakit-sakitan. Nah, itu kan halangan itu namanya. Ya, tidak bisa cari duit lagi. Bagaimanalah? Nah, ya. Sebenarnya kalau sudah tidak mengasih nafkah laki-laki itu lagi, berarti sudah sah perempuan nikah cerai. Kenapa dia? Dia tak pandai pula cari duit, umpamanya. Sudah sah. Tapi kalau perempuan yang sangat setia sama suaminya, berbuat baik dengan suaminya, mau dia bekerja demi untuk membantu suaminya, itulah perempuan yang sangat luar biasa, yang ahli surga nanti. Walaupun tidak wajib baginya untuk nafkah keluarga, tapi dia mau, ya, itu dianggap adalah sedekah kepada suaminya. Kalau dia kaya, bagaimana? Ini melenceng sedikit kaji ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau dia kaya, perempuan tadi, dia berdagang umpamanya, berhasil dagangnya itu, kaya dia. Suaminya tidak ada penghasilan, berarti suaminya miskin ya. Boleh dia zakatkan suaminya. Itu pula yang wajib dizakatkan adalah orang yang asnaf, itu artinya orang miskin. Yang tidak boleh dizakati orang yang tanggung jawab dia mengasih nafkah. Apakah istri itu tanggung jawab mengasih nafkah keluarga? Tidak. Berarti sah si istri tadi berzakat kepada suaminya. Itu pula, ya. Jadi suami yang tidak mampu, dah berusaha dia juga tidak dapat uang, macam mana lagi anak 10 pula. Kan umpama ya. Jadi dengan kerelaan hati si istri, suami ya diberi nafkah oleh si istri untuk melunasi kewajibannya untuk keluarganya. Boleh begitu. Balik ke yatim tadi ya. Jadi anak yatim ini kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Kewajiban itu artinya kalau kita menampak ya anak yatim tetangga kita yang tidak makan ya, itu dianjurkan sekali. Kalau tidak ada yang pihak keluarganya bertanggung jawab, ya kewajiban bagi kita. Tapi kalau soal hukum ya, soal hukum mengasihi anak yatim itu adalah di bawah daripada wajib, sunnah muakkad. Jadi bukan wajib. Kalau wajib berarti kita semua wajib menyatu anak yatim di mana pun ya. Tapi sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu gimana ya? Di bawah daripada wajib. Pahalanya sangat besar sekali. Apalagi nanti di akhirat sama surga kita dengan Rasulullah. Ibarat jari ini yang berdampingan dengan surga Rasulullah. Apa nak pengin kita bapak dan ibu ya? Jadi kalau ada anak yatim, sekurang-kurangnya kita sayangi. Ya, banyak anak yatim tu kaya macam mana? Lebih kaya dia daripada kita lagi. Ya, ya memang kita tidak wajib mengasihi, tapi santuni saja. Kasih, digosok apanya gitu, kepalanya.
ya. Digosok, disayangi anak yatim itu. Ya. Apa fadilahnya? Ya. Satu rambut yang kita gosok itu tadi diganti oleh Allah satu kebaikan. Berapa helai rambut bisa kita hitung? Tak bisa kita hitung rambut itu. Sebanyak itulah kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi setiap ketemu gosok. Tapi jangan gosok terus, Bu. Kalau anak itu tak ada duitnya belanja, ini nak untuk engkau belanja sikit. Dikasih juga berapa ada. Yang penting anak yatim ini jangan sampai dizalimi, dimarahi, ya, disakiti. Pasti ada balasannya kepada kita di dunia juga. Ya, apabila ada seseorang menghadi anak yatim, memarahi, bergetar itu aras. Itu dalam hadis saya baca. Begitulah saking ya kita tidak bolehnya menganiaya anak yatim ini. Ya. Jadi santuni anak yatim dengan bagaimanapun ya kemampuan kita untuk menyantuni anak yatim ini. Ya. Jadi memuliakan anak yatim itu terutama sekali ya kalau dia tidak ada makanan dikasih makan dan minum. Boleh kita bawa anak yatim itu tinggal bersama kita. Ya. Jangan kita bedakan anak yatim itu dengan anak kita. Bahkan kalau dapat lebih sayang kita kepada anak yatim. Kenapa? Dia tak punya bapak. Ya, apalagi tak punya pula ibu. Kan kasihan kita nengok dia tuh. Sedangkan anak kita ya punya bapak, punya ibu, ya tinggal dengan kita. Nah, jadi kalau dapat lebih sayang kita kepada anak yatim. Insya Allah ya, anak yatim inilah yang akan bermanfaat, bisa membahagiakan kita nanti. Contohnya siapa? Rasulullah waktu dia meninggal bapak ibunya, siapa yang melihara dia bapak ibu? Pamannya Abu Talib. Ya. Semenjak dia memelihara Rasulullah, naik rezekinya, barakah. Ya. Nah, dari mengembala kambing sampai dia dewasa menjadi pedagang besar di kota Mar Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena dia sangat jujur dan pintar berdagang. Nah, jadi itulah kelebihan orang yang memelihara anak yatim itu tadi, ya. Kemudian kalau kita pelihara anak yatim, ya tentu kita sekolahkan dia, kita didik dia. Ya, itu tanggung jawab kita, ya. Nah, jadi kalau kita tidak pelihara pun tidak masalah, ya. Tapi lebih bagus kita pelihara dan tidak membeda-bedakan dengan anak kita sendiri. Mana tahu istilahnya anak yatim ini anak angkat kita lah, ya. Itu yang berhasil nanti bisa membantu kita, bisa menyalatkan kita apabila kita sudah tiada lagi, dan bisa pula ya mengirimkan doa segala macam untuk kita di dalam kubur nanti. Nah, ada orang yang menyiksa anak yatim, ada, ya. Nah, kalau saya cerita ya, tetangga saya pernah dulu, tidak usah saya sebut ya. Dia pelihara anak yatim, selalu menangis disiksa oleh anak-anaknya. Akhirnya hidupnya itu berantakan, ya. Sampai akhir hidup yang memelihara itu tadi, ya, tidak selamat dalam keadaan miskin, anak entah kemana-mana perginya, ya, tidak ada, meninggalkan orang tuanya semua. Orang tuanya pun sakit, lalu meninggal tidak diketahui orang, ya, meninggal sendiri di rumah. Itu akibat, saya ingat tuh ya, ini akibat dia menyiksa anak yatim dulu nih, karena di depan rumah saya dia tinggal dulu. Nah, itu saya sudah buktikan itu, ya. Sekarang habis keluarganya seluruhnya, anak meninggal, suami meninggal, ya, anak yang laki-laki entah kemana, macam-macam lah. Itu siksaan dunia dah dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian jangan sampai kita termakan harta anak yatim. Ini sangat berbahaya, ya. Umpamanya anak yatim itu banyak harta warisan ditinggalkan oleh orang tuanya. Kan tidak semua anak yatim yang susah, ya, hidupnya. Nah, kadang dari anak orang kaya meninggal bapak ibunya, kadang dalam kecelakaan dia orang kaya, ya. Jadi kita mengelola hartanya,
Jangan sampai kita manfaatkan untuk diri sendiri. Boleh kita memakan sekedar yang untuk dimakan karena kita mengelolanya. Boleh kita perdagangkan hartanya, ya nanti diberi keuntungan dengan cara umpamanya bagi keuntungan, kan dia menjalankan. Tapi jangan sampai hartanya diambil. Bahaya sekali. Orang yang memakan anak-anak harta yatim sama dia dengan memakan api neraka, penuh perutnya nanti, ya, sehingga nanti dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir sekali ya, kalau bisa ya anak yatim itu kalau memang dia tidak punya rumah, ya kita bikinkan rumah, ya. Mungkin kalau ini berat bagi kita kalau sendirian, tapi kan ada suatu perkumpulan, persatuan umpamanya ya, bisa bersama-sama untuk membangunkan rumah untuk anak yatim. Kalau kita tengok di Palestina Bapak dan Ibu ya, kasihan kita anak-anak yang tak punya rumah lagi karena negaranya asyik berperang saja. Syukurlah kita tinggal di Indonesia ini ya, aman dan makmur ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa anak yatim ini harus kita muliakan. Ya, percuma kita melaksanakan puasa, salat puasa kalau seandainya kita tidak pernah menyayangi dan menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan ya kita semua ini adalah termasuk orang yang sangat memuliakan anak yatim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.